inti dalam kehidupan sehari-hari. Ini dibutuhkan apa? Terakhir apa? Literasi. Jadi menerapkan keterampilan. Nah, anak ajarkanlah tentang media, tentang visual, teknologi supaya keterampilannya mumpuni. Ketika dia terjun di lapangan itu, dia sudah siap. Nah, sekarang kan ini berpengaruh juga kepada guru kan begitu ya. Nah, guru juga harus diberikan bekal bagaimana memperdalam kompetensi. Nah, ini tiga tujuan kurtila pahami begitu. Jadi bagaimana mengatasi, makanya kurtilasi itu ini berbasis kompetensi. Berbasis kompetensi, makanya di raport itu ada deskripsi. Coba ya. Jadi Bapak Ibu kelas 1 saja ini sudah dikenali anak itu kompetensinya di mana. Jadi kurtilasi itu begini Bapak Ibu. Anak itu misalnya kemampuannya si A ini tidak dieksak. Sebab ketika kelas 1 akhir matematika kamu butuh tentu nanti bentuk 5, bentuk hariana. Mungkin Ibu bisa dituliskan di rapot 5. Tapi ada di nama PPKN bentuk 8 dan 8 kan begitu. Deskripsinya bagus. Nah, berarti anak ini pengetahuannya bukan di eksak, tapi di sosial. Oh iya budak. Dengan deskripsi KD mana nih yang nilainya besar kan gitu. Misalnya anak itu mampu bekerja sama dengan temannya kan gitu. Oh berarti dia minimal jadi calon pemimpin kan gitu. Minimal jadi lurah kan gitu. Ya. Nah makanya Ibu nanti setelah kelas 6 terus digiring anak itu sampaikan ke guru-guru berikutnya. Anak ini jangan diberi banyak pelajaran tentang matematika, tentang IPA, tentang eksak, tapi beri pelajaran tentang sosial. Kalau menaik kegiatan pramuka, kegiatan kumpul-kumpul bawa. Ternyata benar pas keluar MI itu matematika mah goreng, bukan mah goreng, tapi PKN mah bagus kan, yang sifatnya sosial. Nah oleh ibu, oleh kepala sekolah itu dititipkan ke SMP atau MTS. Pak Bu, anak ini kompetensinya di sosial, bukan di eksak. Tolong ibu ajarkan perbanyak pelajaran sosial, jangan perbanyak pelajaran eksak. Oh siap. Iya kejadian lurah. Guru kelas dengan peta. Ternyata ke guru MTS, guru aliyah itu ini benar. Oh benar budak teh matematika terasa diajaran teh gitu. Semangat tapi sosialnya semangat. Pas keluarga oh benar nilai lagi PPKN halus kan begitu. Nah oleh guru MTS atau SMP itu juga dititipkan berikutnya. Pak Bu kok guru aliyah misalnya. Pak Bu ini anak kompetensinya di sosial bukan di eksak. Tolong nanti libatkan di kegiatan PMR, pramuka dan sebagainya. Ya. Oh siap cek udah aliyah teh. Benar oke Ibu digiring karena digiring ya anak ini kompetensinya di sosial. Nilai rapotnya juga itu di sosial. Nah setelah keluar SMA atau aliyah, panggil orang tuanya. Pak Bu, tolong anak ini kuliahkan di STPDN atau kuliahkan di akademi lah gitu. Ya, mau ke AUP, mau LAN misalnya gitu. Jangan jangan di eksak begitu. Jangan ke yang sifatnya eksak begitu. Oh, siap. Nah, STPDN itu katakanlah ke kepala sekolah aliyah STPDN itu ada di Jatinangor, biayanya sekian. Kuliahkan udah ya alhamdulillah lulus misalnya. Ya. Biayanya udah siap orang tuanya. Nah setelah digiring ke sana, kira-kira anak itu pas keluar, ya, di usia produktif, jadi mau pemimpin minimal lurah, insya Allah jadi kan, ya, insya Allah jadi. Jadi maksud saya itu Bapak Ibu giring anak itu sesuai dengan kompetensinya, ya. Jadi wayahna anak ini harus dibekali dengan kompetensi, apakah itu musik, apakah itu bahasa, terutama bahasa asing, bahasa Inggris terutama. Jadi budak yang pintar bahasa asing jadi duit, ya. Sebab sekarang sekolah tidak usah tinggi-tinggi Pak, ya.
itu bawa kompetensi mah kan gitu. Percuma S2 S3 oke Pak. Ya, itu mampu mah kan gitu mau jadi duit Pak. Nah, sekarang kan tentu banyak YouTuber yang tidak keluaran SD ya. Tapi dia punya keterampilan skill tertentu, dia punya uang miliaran kan. Ya, S2 S3 oke kan gitu kan. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, kemudian Bapak Ibu ada tugas pokok guru. Ini tugas pokok guru. Tugas pokok guru dalam mengimplementasikan yang ini. 1, 2, 3, 4 nih yang pokok. Silakan Bu, Cung, bisa tugas pokok guru. Halo Bu? Apa? Merencanakan apa? Membuat perencanaan. Jadi merencanakan ABM. Suka dibikin Bu. Yang disebut apa? RPP. Ya, suka dibikin. Bawa RPP-nya. Jarang. Ini penting Bapak Ibu ya, perencanaan itu. Ya, baik Bapak Ibu mau ditulis, diketik, atau ada skenario. Ya, merencanakan kegagalan pada siswa. Itu ya. Bila Bapak Ibu ngajar tanpa perencanaan, sarwa ujung ngarencanakeun kegagalan pada siswa. Makanya perencanaan itu penting. Harus dibikin minimal skenario, minimal skenario. Nah, perencanaan kedua pelaksanaan ya. Pelaksanaan KPM. Ketiga evaluasi ya. Atau penilaian KPM. 4 refleksi ya, atau RTL ya, rencana tindak lanjut atau tugas lain yang relevan seperti mengikuti KKB. Ya, nah Bapak Ibu, ini kita konsep kurikulum itu seperti ini. Ini kan guru ya, Bapak Ibu, ini guru. Guru itu tadi tugasnya apa? Ini ya. Pertama merencanakan. Berarti harus punya RPP. Sekarang Ibu, Bapak, tahu Ibu disitulah ada min haitsulayah tasib itu ya. Ya. Ketika Bapak Ibu ikhlas beramal, RPP. RPP dasarnya dari mana? Atau pengertian RPP ada yang tahu? Ayo di situ doang Pak. Di situ doang. Ya udah 10 tahun. RPP apa? Apa singkatannya? Artinya ya. Artinya RPP apa? Karena tembok terus. Nah, itu deh. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun secara rinci dari satu materi pokok atau tema yang mengacu ke silabus. Jadi RPP itu dasarnya silabus. Jadi silabus itu dasar untuk menyusun RPP. Apa silabus? Ini pekerjaan Bapak Ibu. Silabus apa? Ya. Silabus itu seperangkat rencana pembelajaran dalam satu bidang studi atau tema, ya. Nah, jadi seperangkat rencana pembelajaran dalam satu bidang studi atau tema yang memuat apa? Di silabus itu ada KIKD, ada apa indikator, ada tujuan, ada kegiatan pembelajaran, ada alokasi waktu, ada apa lagi? Ada bahan, alat, ada apa lagi? Sampai penilaian. Nah itu sebagai dasar Ibu menyusun RPP kan gitu ya. Nah jadi silabus itu seperangkat rencana pembelajaran dalam satu bidang studi yang memuat KIKD. Nah KIKD itu dijabarkan kan gitu. Jadi dasar silabus itu dari mana?
dari KIKD gitu ya. Dari kompetensi ini kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini dari mana? Ini dibikin oleh pemerintah, ya? Di Permendikbud berapa? 24 tahun 2016 atau Junto 37 sekarang 2017. KIKD dari mana? Ya, kurikulum atau standar isi. Nah, standar isi artinya begini, Bapak Ibu. Kenapa ada KI 1, KI 2 di sini KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 apa? Kompetensi ini apa? Spiritual. KI 2 sosial. KI 3 pengetahuan. KI 4 keterampilan. Ini dari mana? Dasar nanti standar isi ini. Kan ini tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Nah, bertakwa dan berakhlak mulia, terampil, kemudian apa lagi? Cakap, kreatif, serta menjadi warga negara yang demokratis. KI sosialnya ini tanggung jawab. Ya, tanggung jawab, demokratis, ya, itu menjadi KI 2 sosial. Kemudian KI 3-nya pengetahuan berilmu, KI 4-nya cakap kreatif, ya, jabarkan. Nah, bagaimana supaya katakanlah warga negara Indonesia ini supaya bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa? Dibuatlah standar kelulusan, ya, standar kelulusan. Misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tujuannya begini di standar isi. Lalu dibikin kompetensi dasarnya untuk beriman dan bertakwa itu si anak harus diberi pelajaran apa? Misalnya, Quran hadis mah anak perlu bisa baca surat Al-Fatihah, baca surat Ad-Duha, kan gitu. Ya. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, jadi tujuan pendidikan nasional dijabarkan ke kompetensi inti. Contoh di kompetensi 1 misalnya, menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Nah, kan tidak? Nah, KD-nya apa? Kompetensi dasarnya. Ya, kalau umat Islam kan berarti dia harus sholat duha, harus sholat fardu, kan gitu. Di KD-nya sholat fardu itu dia harus bisa bacaan Al-Fatihah dan sebagainya. Seperti itu kronologisnya. Nah, standar isi ini dasarnya kan dari tujuan pendidikan nasional. Dasarnya dari mana? Tujuan pendidikan nasional ini masuk ke SKL, standar kelulusan. Nah, ini untuk kelas 1 standar kelulusannya huruf ieu atau budak kelas 1, kelas 2 huruf ieu ada di KIKD. Nah, yang jadi persoalan SKL ini dari mana? SKL dari mana? Ya? Ya, pemerintah aya standar kelulusan. Kelas 1 huruf ieu, kelas 2 huruf ieu, kelas 3 huruf ieu, SMP huruf ieu. Tuangkeun kena standar isi. Di situ ada KIKD-nya. KIKD standar isi tuangkan KIKD kan gitu. KIKD tuangkan ke silabus tuangkan ke RPP diajarkan oleh guru. Nah, standar kelulusan ini dasar dari mana? Katakanlah ini dasar dari mana nih? Ini dari kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup ini selalu dinamis dan cepat berubah. Itu ya, selalu dinamis dan cepat berubah termasuk teknologi. Nah, dinamis dan cepat berubah ini makanya Bapak Ibu, contoh katakanlah di tahun 1975, katakanlah kita butuh kebutuhan hidup ini, misalnya kita butuh nasi. Ibu orang tua kita masak tahun 75 pakai apa? Suluh pakai hauk. Terus bergeser tahun 2000 pakai apa? Kompor gas. Nah, target surtilas itu tahun 2045 pakai apa? Kompor gas. Kemudian listrik. Tahun 2045 pakai apa? Itu ya. Jadi bergeser.
kebutuhan ibu selalu cepat berubah dan dinamis. Nah hari ini kalau bapak ibu tidak mengimbangi teknologi, ibu bapak ibu tidak bisa mengakses internet hari ini, tidak bisa menggunakan laptop, gimana? Cara ibu masak pakai hawu gitu. Sebenarnya nama bu masak pakai hawu itu ya. Nah cuman kan ketika bapak ibu mau berangkat jam 6 pagi, ibu pun masak jam sabaraha, udah perlu jam 3 balik ke hujan, suruh udah rasa kan gitu. Perlu jam 7 makan, jadi ketinggalan gitu. GoFood. Tapi namun pakai, namun pakai GoFood atau pakai Bisikoma kan ya. Bulan subuh ya, sholat subuh ada kegorengan dikit kan bisa. Tuna setengah jam masak. Coba ibu pakai hawu. Terus bagian kan gitu. Ya. Artinya ketika bapak ibu tidak mengimbangi teknologi perkembangan zaman, tenang ada oke, tapi ketinggalan. Itu ya. Terus dipahami bapak ibu. Oke ya. Nah, kita sekarang ke evaluasi. Kan tugas perencanaan, oke lah bapak ibu yang RPP dianggap bisa ya. Kalau laksanakan ngajar, berarti itu bisa 10 tahun, 5 tahun. Akhirnya nggak nilai yang evaluasi. Nah, kalau mau evaluasi bapak ibu, yang harus dilakukan bapak ibu kan ada harian, ada semester yang nanti oleh sekolah, PAT atau PAS, dan itu bapak ibu harus dibikin kisi-kisi dan naskah soal. Jadi hari ini memang bapak ibu mungkin hampir 80% lah ya, guru apalagi di daerah belum paham bagaimana menyusun kisi-kisi dan naskah soal. Ya, ini hanya prolog bapak ibu. Ini sebentar sih bapak ibu, kalau teorinya panjang, ya. Kalau dibaca bapak ibu, tinggal di PowerPoint pasti lihat. Nah, konsepnya begini bapak ibu. Tadi kan ada analisa. Sekarang kita tidak perlu lagi analisa bentuk soal, ya. Karena sudah dianalisa di KIKD. Jadi katakanlah begini, pemahaman kepada anak itu ada 3 kategori kan? 3 kategori. Jadi pemahaman nih apa? Namun katakanlah orang merek tingkat pemahaman gitu ya. Tingkat pemahaman, tingkat menyerap ilmu katakanlah begitu, ada 3 kategori. Ya, ini satu, ada yang bersifat pengetahuan atau pemahaman. Yang kedua bersifat aplikasi. Yang ketiga bersifat penalaran. Ya, bersifat penalaran. Ada dimensi. Dimensi itu demokratis, artinya hanya bersifat mikir gitu. Nah ini yang disebut dengan pemahaman atau pengetahuan. Nah, ini artinya konseptual ini berpikir kritis dan demokratis gitu ya. Hanya bersifat mikir hukum gitu. Sehingga ini ranahnya ranah pemahaman atau pengetahuan. Nah, dimensi kognitifnya ini ada 2. C1 apa? Kualitatif itu apa? Ya, pengertiannya berpikir saja. Atau mengingat ada yang disebut prosedural. Ini artinya proses berpikir kritis dan demokratis. Ini ada proses, ya. Nah makanya ini disebut aplikasi pada tataran penerapan atau aplikasi. Ini dimensinya C3, ya. Dimensinya C3. Yang disebut apa? Aplikasi. Ini dimensinya banyak, ya. Kata kerja operasionalnya banyak. Nah kemudian yang pada tataran faktual ini bersifat fakta di lapangan gitu, ya, kejadian di lapangan. Misalkan lamun kebutuhan, katakanlah kebutuhan kain sutra banyak, maka ulat sutra juga akan banyak yang mati.
ya karena diambil sutranya. Lamun ulat mati pasti kupu-kupu jarang kan begitu. Nah itu analisa fakta begitu ya. Lamun aina ekonomi negara ini bangkrut, maka akan muncul pengangguran. Kalau muncul pengangguran akan muncul kejahatan, kemiskinan. Kalau muncul kemiskinan akan muncul kejahatan. Itu jadi nalar secara gitu ya. Jadi ini bersifat penalaran. Nah, ini dimensinya ada berapa? Ada 4 ya. C4, C5, C6. Ada 6 ya. C7 nggak ada ya. Ayo Cibadakan. Dulu ya. C6 ini apa? Ada yang apa? Kognitif 4. C4 itu apa? Analisis. C5 evaluasi ya. Evaluasi ya. C6 mencipta atau mengkreasi. Ini banyak dimensinya, ini banyak juga dimensi. Ya. Nah, Bapak Ibu, C1, C2 ini disebut kategori lot. Kategori lot. Low order thinking skills. Artinya berpikir tingkat rendah, low. Karena pada tataran pemahaman dan pengetahuan saja. Itu ya. Makanya ini disebutnya itu ini level 1. Level 1. Itu ya. Level 1 ini masuk C1, C2 ya. Jadi C1 dan C2. Disebut low order thinking skill. Kalau ini disebut middle order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat sedang. Ini disebut level 2 C3. Nah yang ini Bapak Ibu karena menalar, berpikir kritis dan sebagainya, ini disebut hot. Higher order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini disebut level 3. Ya, C4, 5 dan 6. Nah, hot ini Bapak Ibu harus berhubungan dengan life skill. Life skill ya. Life skill apa? 2 1. Apa life skill apa 21 itu? Yang 3 itu PPK, 4C dan literasi. Jadi hot itu bukan berarti suka, tetapi soal yang berkaitan dengan life skill apa 21 atau pembelajaran apa 21. 4C tadi PPK dan literasi. Itu ya. Iya kan Bu? Itu kalau baca dimensi pengetahuan ini kategori kelas ya, kelas anak menyerap ilmu pengetahuan. Ada kategori pemahaman pengetahuan, kata kerja operasionalnya ini disebut mengingat dan memahami. Di sini ada KKO, ada dimensi yang disebut KKO nanti, kata kerja operasional. Kemudian pada tataran aplikasi penerapan ini C3 ya, KKO-nya nanti banyak. Kemudian pada penalaran C4, C5, C6. Menganalisa, mengevaluasi dan mencipta. Nah, Bapak Ibu harus menganalisa. Tadi menganalisa butir soal atau menganalisa KIKD. Ya. Ada Bapak Ibu bawa KIKD-nya? Saya coba ikut tolong analisa ini. Ya. Nanti gampang bikin kisi-kisi jadi gampang nanti. Ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ini Bapak Ibu harus apa? C1, C2, C3, C4, C5 gitu. Nah, dari C1 sampai C6 ini ada 3 kategori. Kategori pemahaman,
kategori aplikasi, kategori faktual atau penalaran. Kategori konseptual, prosedural, faktual. Ya, kalau kategori konseptual, prosedural, faktual ya. Kalau kategori konseptual atau pemahaman itu C1, C2. Kalau kategori prosedural atau aplikasi itu C3. Kalau kategori penalaran atau faktual itu C4, C5, C6. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu melihat Ibu KD memahami ya KD-nya. Itu jangan sampai Bapak Ibu pakai KO ini, KKO analisa gitu. Tapi pakai KKO yang mengingat atau memahami. Nah, ini coba saya kasih contoh. Oh, ini nggak nyala ya? Mau konsumsi tidak? Operator ini mana nih Pak? Pak, ini dinyalain. Ini saya ingin menganalisa saja. Ini Bapak Ibu sepakati acaranya biasanya kalau jam 10 dimulai rata-rata, jadi kita tidak istirahat jam 1 pulang gitu. Ya. Kalau mau naik istirahat jam 12 masuk beres. Ya. Tuntaskan ya. Ini jam 1 itu beres Bapak Ibu bisa paham. Ini Mendikbud 37 ya Bapak Ibu, tentang KIKD. Misalnya di KIKD IPA jangan ada Ibu 1, 2.1 tapi 3.1. Jadi kalau tapi sebenarnya saya nyata ngomongin yang Pak Jaya ini pusat ini tuh sama aja. Ada kan karena bohong wae.
Anguskeun terus dia nyaho lagi kamari kan. Oh ya, berarti kan masuk pada dimensi apa? C4 masuk kategori ada satu kategori apa? Kategori apa? Dimensi apa? Faktual atau disebut benar. Dimensinya banyak, dimensi kata kerja operasionalnya banyak. Ini itu ada berapa? Ya. Nah, menguraikan, membandingkan, mengorganisir, mengintegrasikan, ya, banyak. Nah, Bapak Ibu misalnya ini KD menganalisis